dan training adalah kuliah tamu New Carbon Technology Toward Green Manufacturing di RF1 jurusan Fisika Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2008. Kuliah tamu Review on the Oxidation as a Fundamental of Wear di RF1 jurusan Fisika Universitas Brawijaya Malang tahun 2008. Kuliah tamu New Material Technology di RF1 jurusan Fisika Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2009. Lalu ada Diklat Organisasi Pengurus Himpunan Mahasiswa Fisika Brawijaya pada tahun 2007. Dan Seminar Nasional Prediksi Gempa Jawa Timur di Gedung PPI Universitas Brawijaya pada tahun 2009. Pengalaman organisasi beliau pada tahun 2007 sampai 2010 yaitu HMG Fisika atau Himafis UB Malang. 2018 anggota masyarakat Nano 2018 sampai sekarang yaitu anggota masyarakat Nano Indonesia. 2020 sampai sekarang yaitu merupakan anggota Himpunan Fisika Indonesia. Pengalaman kerja beliau pada tahun 2014 yaitu tenaga peneliti di kelompok penelitian teknologi sistem dan material maju atau Advanced System and Materials Technology atau disingkat ASMAT Universitas Brawijaya. Untuk pengalaman penelitian beliau yaitu superkapasitor, DC plasma coating, plasma water treatment, sensor berbasis electrospin fiber, electrosprayer. Lalu ada modifikasi atau fungsionalisasi permukaan quartz crystal microbalance atau QCM sebagai biosensor. Lalu ada pelapisan coating atau lapisan tipis untuk surface modification dengan metode spin coating dan vacuum evaporation. Lalu selanjutnya ada pemurnian karbon sebagai bahan baku target pada proses deposisi untuk pembuatan lapisan diamond-like carbon atau DLC film. Berikut adalah jurnal-jurnal yang telah diterbitkan oleh Pak Fadli Robiandi. Bisa dilihat di link Google Scholar di bawah ini. Baiklah, langsung saja kita mulai acara Semiloka pada hari ini dengan tema teknologi plasma dan aplikasinya. Kepada Bapak Fadli Robiandi SSI MSI, waktu dan layar saya persilahkan. Nah, suaranya bisa terdengarkan ya? Terdengar, Pak. Kemudian share screen ya berarti ya? Tes dulu deh. Oh. Oke, ya sebelum dimulai berarti ini kegiatan pertama gitu ya. Terakhir kali kapan ya? Berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya? Saya sangat bersyukur sekali ini adalah budaya yang bagus untuk dikembangkan ya. Nantinya saya berharap ini tidak hanya nanti ada forum pematerinya dari dosen, tetapi juga mungkin bisa melebar kepada praktisi gitu ya. Dan mungkin ada juga forum buat mahasiswa itu sendiri nanti untuk diseminasi kegiatannya ya. Kan sekarang ada MBKM gitu ya, yang mana ada kegiatan menunjang, misalnya ada penelitian atau studi independen gitu kan, melakukan penelitian, kemudian baik itu untuk lomba atau ikut jurnal dan lain sebagainya. Nah, itu bisa sarana untuk diseminasi atau menyampaikan apa yang sudah kalian lakukan di sini. Nah, dan ini bagus, kita kan melatih bagaimana menyampaikan ide dan lain sebagainya. Oke, dan semoga kegiatan ini ajak ya, apa istilahnya, konsisten gitu. Walaupun untuk sementara jalannya berapa? 5 ya? 5
5 tema lah kasarannya ya. Nanti semoga bisa bertambah. Oke, ini apresiasi yang sangat, ya saya mengapresiasi yang sangat baik itu kepada himpunan dan panitia. Ya, terima kasih juga khususnya kepada Bu Ova ya. Jangan Bu ya, jangan sungkan-sungkan untuk ngajak mahasiswanya dan nanti bisa jadi lebih besar lagi kegiatan kita. Oke, bisa saya mulai ya? Kalau gitu saya mulai aja. Kameranya nggak muncul ya? Bentar. Kenapa ya nggak muncul? Tetap nggak muncul ya? Sudah Kamera terlihat, apa, Pak? Pak Fadli. Sudah terlihat kamera dari Pak Fadli. Nah, berarti kamera saya yang rusak berarti. Mohon maaf ya, ini sudah saya tes tapi tetap nggak bisa ya. Di sini terlihat, Oh, di sini terlihat? Ya, terlihat wajahnya Pak Fadli. Oh, saya pakai 2 device tapi nggak terlihat di device saya. Saya nggak tahu kenapa. Oke, kalau gitu. Nggak apa deh. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ucapkan terima kasih kepada pertama koor prodi kita Pak Dian Mart ya, dan para dosen yang hadir di sini serta para panitia dan khususnya juga untuk anggota himpunan. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan konsisten nantinya dan berkembang lebih baik lagi. Oke, kali ini saya akan menjadi pemateri ya perdana untuk kegiatan ini dan saya akan membawakan terkait teknologi plasma dan aplikasinya. Nah, yang akan saya sampaikan adalah ke jenis-jenis materi yang sebenarnya masih umum gitu ya. Ini masih bagian kulit terluar gitu ya, bukan sampai mendalam. Jadi karena ini seperti itu, jadi pembahasannya luas. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar pengetahuan saya, maka mohon maaf nanti saya nggak bisa menjawab. Oke. Ya. Nah, secara umum ya kita telah mengenal gitu yang namanya chip gitu ya, yang dimana pada akhir-akhir ini produksinya menurun ya karena ada perang dagang gitu kan, kemudian dan berbagai macam hal akhirnya chip menurun, kemudian beberapa komoditi elektronik dan otomotif jadi mahal, terutama laptop gitu ya. Laptop saya lihat yang Intel i3 gitu kan, itu sudah 98 juta, enggak 9 juta, 10 jutaan ya. Padahal dulu yang 9 juta sudah dapat i5 gitu. Ya. Memang seperti itu. Kemudian pemanfaatan gitu ya, teknologi untuk bahan pangan kita ya supaya lebih higienis, steril dan aman untuk dimakan gitu kan. Yang dulu mungkin pakai air biasa atau pakai pembersih atau deterjen apa dulunya di iklan tuh Mama Lemon gitu ya kalau nggak salah, ini nyebut merek mohon maaf gitu ya. Jadi untuk menghilangkan apa namanya sisa-sisa pestisida gitu ya dari makanan direndam ke situ. Tapi nggak semua bahan makanan yang bisa dimasukkan juga ke dalam situ. Nah kemudian kita mengenal juga gadget kita sehari-hari gitu, HP dan layarnya juga menggunakan teknologi yang tahun 2000-an ya, tahun 2000. Ya saya mengenal ini kan tahun baru kan termasuk baru aja ya, tahun 2008 ya, 2000 sekitar segitulah atau lebih turun sedikit itu baru ada gitu layar sentuh. Sebelumnya ya masih HP jadul gitu. Dan sekarang ya sudah layar sentuh. Kemudian kita mengenal ada
material yang dilapisi sesuatu supaya anti karat gitu ya, kemudian tahan terhadap gesekan, kemudian bahkan juga teknologi-teknologi yang digunakan untuk kecantikan gitu ya, pada kesehatan dan kecantikan khususnya. Nah, dan semua itu juga ternyata ada kontribusi teknologi plasma di sana gitu kan. Nah, sebelum kita lebih jauh terkait teknologi plasma, kita mengenal dulu sejarah ini dari Wikipedia gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah mengenal dan memanfaatkan plasma, tetapi yang apa istilahnya yang resmi dilakukan di penelitian gitu ya, itu ditemukan oleh William Crookes ya, dan itu beliau memang salah satu inventor untuk CRT ya. CRT itu TV kita zaman dulu gitu pakai teknologi CRT, sekarang kan enggak lagi gitu, udah pakai LED dan pakai liquid crystal juga gitu. Dulu pakai CRT gitu, di mana ada tegangan, ada vakum di sana, kemudian diatur nanti elektron yang lewat di dalamnya gitu kan, dengan medan magnet dan medan listrik. Nah, kemudian istilah plasma itu sendiri baru beberapa tahun setelahnya digunakan oleh Irvin Langmuir gitu ya. Nah, apa sih plasma gitu kan? Maka kita akan berbicara pada fase benda gitu atau fase material. Nah, ini adalah fase yang sudah kita temui ya, solid atau padatan ya. Kita melihatnya dengan dimodelkan atom-atomnya itu tersusun sedemikian rupa gitu ya, baik itu tersusun rapi kristal ataupun tidak rapi atau amorf gitu kan, tetapi ikatan antar atomnya cukup kuat gitu ya. Nah, kemudian ada liquid ya, liquid ikatan antar molekulnya lemah gitu ya, contoh air gitu ya, maka ikatan antara H2O ya dia terhubung dengan ikatan hidrogen gitu, ikatan sekunder. Nah, kemudian ada yang ikatan yang lebih lemah lagi, yaitu gas gitu ya, dan dia lebih mudah bergerak gitu. Kemudian di atas gas yang mungkin kita belum mengenal di waktu SMA, tapi waktu masuk fisika sudah mulai mengenal istilah plasma ya. Nah, jadi kalau digambarkan di sini ada gas, kemudian ada tanda positif dan negatif gitu kan. Artinya apa? Oh, berarti dia bermuatan gitu ya. Bermuatan. Nah, jadi plasma itu gas bermuatan gitu kan, otomatis energinya lebih tinggi. Apakah ada lagi fase selain itu? Ada banyak lagi fasenya gitu ya. Fasenya lebih banyak kalau misalnya kalian cari ada super liquid gitu kan, nggak ada viskositas, tapi keadaannya khusus gitu, dan macam-macam gitu ya fase-fase material sekarang ini hasil dari penemuan laboratorium dan eksperimen, khususnya ya, eksperimen di laboratorium. Nah, plasma. Jadi hampir semua bisa diplasmakan, gitu kan. Dari padat kemudian ke plasma ada gitu kan. Tetapi membutuhkan energi pastinya. Oke. Nah, ini yang biasanya kita temukan gitu kan di alam gitu kan, ada matahari, bintang, kemudian aurora. Di Indonesia nggak ada aurora gitu ya. Tapi mungkin kita bisa ngeceknya lihat di internet atau di YouTube. Sekarang sudah bisa melihat. Kemudian petir dan api gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk yang bentuk plasma yang ada di alam gitu ya. Jadi kalau misalnya terlihat dari sini kita bisa membayangkan kira-kira plasma itu bisa dihasilkan dari apa gitu kan. Oh, ternyata kalau matahari kan terjadi reaksi fusi gitu ya. Oh, berarti reaksi nuklir juga bisa menyebabkan plasma. Kemudian aurora itu kan dari partikel dari matahari juga gitu kan, partikel bermuatan. Nah, kemudian ada petir gitu kan. Nah, dari awan yang bermuatan juga gitu kan. Kemudian ada api ya, flame gitu. Flame itu juga ternyata gas ya, karena gas kemudian elektronnya energinya tinggi dan terionisasi sehingga dia mengemisikan cahaya sehingga terlihat api itu seperti apa yang kita lihat sekarang. Nah, sedangkan di bagian kanannya itu adalah hasil lab gitu ya, hasil lab. Hasil karya manusia, plasmanya dibuat oleh manusia, dan itu contoh sedikit dari
plasma yang ada ya, yang dibuat manusia. Banyak ya, jumlahnya banyak banget kalau misalnya bicara terkait plasma. Nah, itu gas-gas yang bisa mudah terplasmakan adalah gas Nobel gitu ya, gas inert, helium, neon, argon, krypton, xenon gitu ya. Bahkan gas yang tidak inert pun seperti oksigen, nitrogen juga bisa sebenarnya ya. CO2 bisa, bahkan uap air bisa, asal energinya mencukupi untuk terionisasi. Nah, kemudian di situ ada contohnya tembaga kepadatan, kemudian langsung bisa terplasmakan ya, gitu kan. Kalau misalnya mendapatkan energi yang cukup ya untuk bisa elektronnya mencelat atau terionisasi. Nah, bentuknya ada seperti itu ya, tembaga terplasmakan. Kalau dalam keadaan vakum yang tinggi, high vakum, maka warnanya adalah hijau gitu ya, hijau. Kemudian kalau gas nitrogen atau gas di udara kemudian kita plasmakan biasanya agak keunguan ya, keunguan. Nah, kemudian arc listrik ya, lecutan listrik juga plasma juga ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mengklasifikasikan plasma, kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan rapat dari muatannya ya, rapat muatan. Jadi plasma itu bentuknya macam-macam, ada spark gitu kan, ada lightning gitu ya, ada lecutan ya, lecutan listrik itu plasma, kemudian ada corona ya, matahari bukan corona penyakit ya. Solar corona itu terjadi pada gerhana, bisa terlihat, kemudian bisa dibuat juga sih sebenarnya gitu ya. Dan ini adalah pembaginya. Kalau dilihat yang sini yang paling tinggi posisinya, walaupun ini tidak jelas tepatnya di mana, tapi ini apa ini? Reaktor tokamak kayaknya, fusion. Lebih panas daripada inti matahari kayaknya. Kalau berdasarkan hasil ini. Ya, ini dari NASA gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita berbicara bagaimana nih plasma dibangkitkan. Secara umum yang biasanya dilakukan oleh manusia di lab gitu ya, dilakukan oleh peneliti di lab, bisa menggunakan gelombang elektromagnetik ya, gelombang microwave gitu ya, gelombang microwave, gelombang mikro, mohon maaf ya, microwave wave-nya itu ada gelombang gitu. Kemudian gelombang dengan radiofrekuensi gitu ya. Nah, jadi bayangkan radiofrekuensi ini seperti apa? Ini adalah frekuensinya HP kita gitu ya. Jadi WiFi, HP, telekomunikasi gitu kan, internet yang dikirimkan dalam radiofrekuensi gitu. Jadi kalau energinya cukup tinggi bisa terbentuk api gitu kan. Ya. Kemudian tegangan tinggi ya, otomatis tegangan tinggi baik itu AC dan DC, kemudian bisa laser. Selain itu apa lagi Pak? Kalau misalnya dilihat dari contoh di alam ya, reaksi nuklir ya, reaksi nuklir fisi gitu kan, fusi bisa, dan lain sebagainya. Oke, bahkan kalau misalnya kalian senang gitu kan terhadap sesuatu yang unik di internet, mungkin menemukan bahwa ada udang mantis gitu ya, bisa menghasilkan satu titik plasma pada saat dia memukul air gitu. Mekanik gitu, secara mekanik bisa. Oke, nah kita lihat dulu pertama dengan menggunakan laser gitu ya. Jadi biasanya ini digunakan dalam keadaan ya, lasernya ya, digunakan dalam keadaan vakum gitu ya. Kalau misalnya tidak vakum akan susah gitu ya, susah terbentuk plasma ya, karena ada tekanan udara. Nah, di sini ya banyak laser yang bisa digunakan, nggak hanya KRF, tapi saya baca juga ada laser CO2 gitu kan. Ruby juga mungkin bisa, tapi harus energi tinggi ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada saat vakum gitu kan, pada saat vakum kemudian ada target-target biasanya logam di sini. Logam pada saat vakum, logam kemudian ditembak tuh logam dengan menggunakan laser. Akhirnya material pada logam tersebut mendapatkan energi ya dari laser, energi foton. Akhirnya elektron dan ion ya,
kasarnya atomnya itu mencelat gitu, membentuk plasma seperti yang gambar di samping ya. Ada warnanya bermacam-macam gitu, ada biru, ada kekuningan tergantung materialnya. Karena dia mengemisikan cahaya yang berbeda sesuai dengan tingkat energi yang didapatkan dari material tersebut gitu, elektron di kulit berapa yang mencelat gitu sehingga menjadi ion, kemudian energi dari lasernya. Oke. Ini tujuannya buat apa gitu ya? Biasanya untuk pelapisan ya, pelapisan. Walaupun teknologi ini juga bisa dipakai untuk menghasilkan nanopartikel gitu ya, untuk membuat nano apa istilahnya quantum dot gitu ya, quantum dot bisa. Oke, lanjut. Nah, kemudian pembangkitan plasma dengan microwave ya. Kalau misalnya kalian pernah melihat video pada YouTube gitu, kemudian ada yang mencoba memasukkan gas, kalau nggak salah itu lilin, kalau nggak lilin atau sesuatu yang dibakar, kemudian asapnya ditrap di dalam gelas beker, kemudian itu terjadi di dalam microwave, kemudian microwave-nya dinyalakan, maka asap tadi pada saat microwave-nya nyala gitu ya, itu berpendar. Nah, berpendar membentuk itu yang namanya plasma atau keluar api lah kasarannya. Nah, seperti itu. Jadi karena microwave ini ya, dia seperti ini ya. Jadi dia termasuk gelombang elektromagnetik. Jadi kalau misalnya ada molekul, kalau microwave khususnya yang berpengaruh itu ada H2 air gitu ya, kemudian molekul yang lain baik itu CO2 bisa, kemudian gas inert bisa atau gas mulia maksudnya. Kalau misalnya mendapatkan terpapar oleh microwave gitu kan, maka dia akan apa istilahnya bergerak gitu ya, bergerak karena gelombang itu kan seperti itu ya, ada osilasi gitu dan lain sebagainya. Akhirnya elektron dan atomnya bergerak sampai akhirnya pecah, bukan pecah istilahnya, terionisasi gitu ya, terionisasi sehingga membentuk seperti api berpendar gitu. Dan ini dimanfaatkan ya kalau di material biasanya untuk pelapisan, tidak hanya itu, kalau di bidang lain lingkungan untuk treatment sterilisasi gitu pada medis dan lain sebagainya ya. Buat masak bisa apa? Bisa gitu ya, masak pakai plasma microwave bisa gitu ya. Tapi ya mungkin tidak sesuai apa yang diharapkan nanti hasilnya. Oke. Secara umum alat yang digunakan adalah seperti itu ya. Ada magnetron. Magnetron itu adalah namanya magnet ya. Ada magnet 2, kemudian di dalamnya ada tabung vakum, yang di dalam tabung vakum itu ada tembaga dengan bentuk tertentu. Nanti itu diberikan tegangan ya dan arus yang cukup besar. Nah, akhirnya dengan mekanisme tertentu nanti elektron yang ada di dalam vakum tadi, di dalam tabung vakum tadi bergerak gitu kan, akhirnya menghasilkan gelombang mikro gitu ya, atau microwave. Nah, di sini microwave ya kita gunakan sehari-hari ya untuk memasak gitu ya. Tapi di bagian bidang lain biasanya juga digunakan untuk radar gitu, ada yang menggunakan microwave. Gitu kan. Walaupun teknologi microwave untuk memasak sendiri muncul dari pengembangan untuk radar gitu ya, bidang militer. Oke. Dan frekuensinya yang rata-rata dipakai adalah 2,4 GHz. 2,4 GHz ini adalah yang sering dipakai buat masak ya. Nah, buat oven. Tapi ada juga yang 915 MHz. Oke, lanjut dengan gelombang radio frekuensi ya. Nah, kalau ini alatnya lebih kompleks gitu ya. Dia menggunakan coil seperti apa yang terlihat di gambar. Dia akan menginduksi gas yang inert itu atau gas carrier-nya. Ya, the gas carrier itu akan membawa entah uap, entah serbuk dan lain sebagainya untuk diplasmakan, dan nanti plasmanya akan diposisikan di atas suatu bahan lain gitu. Ya. Nah, permasalahannya RF ini biasanya kita nggak bisa sembarangan ngatur di beda frekuensi ya. Rata-rata orang makanya di 13,56. Kira-kira kenapa?
karena akan mengganggu komunikasi alat elektronik kita. Ya, kalau misalnya pakai di bawah itu atau di atas itu tuh masuk rentang komunikasi alat elektronik, entah ada jalurnya HT gitu ya, ada jalurnya radio, komunikasi TV, kemudian komunikasi handphone kita dan lain sebagainya, kita nggak tahu bisa terinterferensi gitu kan, terganggu gara-gara alat ini. Ya, jadi biasanya dibuat tempat khusus atau dikasih pagar namanya Faraday cage itu untuk menghalau gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh alat ini. Ya. Walaupun secara umum kalau misalnya sudah ada bahan yang diplasmakan, energinya dipakai oleh RF, energi RF-nya itu dipakai oleh gas tersebut untuk menjadi plasma gitu. Tapi biasanya ada pelindungnya ini. Jadi ditetapkan di sekitar 13,56 standar penelitian. Walaupun ada penelitian yang lain di luar itu frekuensinya gitu kan, tapi penggunaannya terbatas. Oke. Nah, ini adalah yang sederhana gitu ya, dan kita bisa membuatnya ya. Dengan menggunakan tegangan tinggi AC dan DC ya. AC sebenarnya untuk AC frekuensinya dari frekuensi rendah 50 Hz sampai sekitar 20 atau 30 kHz itu bisa, karena lebih tinggi lagi nanti masuk rentang radio frekuensi gitu ya. Nanti akan terbentuk gelombang RF gitu. Nah, kita bisa menghasilkan plasma dengan alat-alat yang mungkin sudah kita pernah temukan gitu. Pertama ada trafo ya, trafo TV ya. Ya, mungkin sebagian kalau nggak kenal TV karena sudah sering nonton melalui gadgetnya, paling nggak tahu alat ini ya. Tapi ada coil mobil, kalau yang senang otomotif ngerti ya, ada coil motor, ada coil mobil ya, atau coil botol gitu bilangnya kalau untuk coil mobil tuh. Atau yang senang ngerokok gitu kan, ada korek yang menggunakan plasma juga gitu. Nah, dia mengkonversi dari baterai ke tegangan tinggi ya, ada rangkaiannya. Ya, atau bisa juga saya pernah mencoba dari balas lampu gitu untuk menghasilkan plasma kecil aja. Bisa ya, balas lampu, entah itu merek Philips, Osram dan lain sebagainya gitu ya. Bisa gitu kan, tetapi ketahanannya nggak lama gitu ya. Paling beberapa pemakaian nanti dia rusak. Karena bukan peruntukannya untuk mengaktifkan trafo gitu kan. Dari balas itu nanti dihubungkan ke flyback atau di sini kan ada ini trafo, ini juga trafo kecil sebenarnya untuk menyalakan uplighter juga sebenarnya ya, tapi dayanya lebih kecil. Biasanya bisa dibuat untuk eksperimen sederhana untuk menghasilkan plasma gitu kan. Dan ini yang di atas yang sudah ditemukan, walaupun ini tiga ini adalah merek Cina, walaupun bisa dibikin sendiri ya, ini mohon maaf saya masukkan produk ya. Tapi ada rangkaian umumnya ZVS. ZVS ini apa? Induksi ya, pemanas induksi ya, digunakan untuk memanaskan sesuatu logam biasanya dengan induksi elektromagnetik ya. Dia bisa digunakan sebagai pembangkit plasma kalau dihubungkan dengan trafo khusus ya, trafo flyback misal seperti itu. Nah, walaupun kalian bisa juga membuat rangkaiannya sendiri gitu ya, ada power MOSFET gitu kan, kemudian resistor, dioda dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti ya, bentuk elektrodanya rata-rata yang dibuat dari ini kira-kira ada menggunakan DBD ya. Nah, DBD ini apa? Di electric barrier plasma. Nah, itu digunakan nanti di semua bidang gitu ya, entah itu di fisika, di lingkungan, di biologi, kedokteran dan sebagainya. Ada plasmatron gitu kan, ada konversi dari CO2 menjadi gas metan gitu. Orang menggunakan plasma, tapi efisiensinya ya bisa dicek sendiri, saya lupa gitu ya. Jadi gas hasil emisi pembakaran CO2 dan lain sebagainya itu yang dianggap sebagai polusi bisa dikonversi lagi menjadi gas atau senyawa yang bersifat bahan bakar dengan menggunakan teknologi plasma gitu.
Nah, kemudian ada gliding up gitu ya. Gliding up ini kita juga pernah membuat gitu ya. Pernah membuat, dan up discharge ini yang sering dipakai untuk alat-alat yang lain ya. Kalau misalnya di penelitian saya gunakan misalnya untuk sumber tegangan tinggi, untuk electrospinning dan electrospraying. Nah, kemudian ini salah satu yang dibuat di fisika gitu ya. Saya berterima kasih sekali kepada Mas Yosef gitu yang berperan merangkai alat ini gitu ya dengan konsepnya dari saya. Dan ini tugas kami beliau, dan kita berhasil membuat gliding up plasma gitu ya untuk temperatur ini pada temperatur rendah. Fungsinya buat apa? Banyak nantinya ya. Bisa buat untuk treatment material gitu ya, untuk menambahkan fungsional pada elektroda baterai ataupun superkapasitor nantinya, tapi harus ditambah gas tertentu gitu kan. Kemudian untuk water treatment bisa, untuk sterilisasi juga bisa ya. Sterilisasi dari misalnya mikroorganisme atau bakteri atau virus gitu kan pada suatu permukaan, misal untuk alat medis kah gitu kan, alat-alat untuk bedah, untuk alat-alat yang lainnya membutuhkan sterilisasi dan nggak bisa kena air, bisa menggunakan plasma seperti itu. Nah, bahkan untuk pertanian juga ada gitu kan, untuk pangan gitu kan bisa dipakai. Jadi kita bikin dulu alatnya, nanti kalau misalnya tertarik untuk penelitian terkait itu, untuk misalnya langsung apply pada agriculture ataupun food treatment gitu kan, atau membersihkan sisa residu-residu dari pestisida pada makanan, pada buah, sayur dan sebagainya, kita bisa menggunakan plasma ini nantinya. Oke, nah aplikasi plasma. Oke, aplikasinya sebenarnya banyak ya. Ini saya pakai 5 aja. Nanti kalau banyak daripada itu waktunya nggak cukup dan akan membosankan gitu. Ini aja paling juga sudah waktunya berapa habis. Oke, kira-kira saya ngambil ini gitu ya. Ada 5 di lain bidang juga ada gitu, saya yakin ada. Oke. Nah, pertama untuk medis gitu ya, yang pernah saya temui memang pada untuk kecantikan gitu dan perawatan kulit gitu. Nah, jadi kalau misalnya merasa umur masih 20 tahun gitu kan, tetapi ada kantung mata gitu kan, ada kerutan karena kebanyakan begadang gitu kan. Ya, begadang kalau belajar itu positif gitu kan. Tapi kalau buat ngegame gitu kan atau yang lain tektokan gitu, cari yang lebih positif gitu ya. Ya. Misalnya seperti itu gitu ya, kita bisa berikan treatment plasma gitu kan, tetapi ada alat khusus, bukan alat plasma yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau itu dipakai ya kebakar kulit kita. Ya ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga cocok untuk pemakaian pada kulit ya. Nah, di sini di hasil dari penelitian sebelumnya ya, saya ngambil dari jurnal. Ya di sini bisa dibaca di situ ya. Jadi cold atmospheric plasma itu maksudnya adalah plasma dingin yang bekerja pada tekanan atmosfer, jadi tidak dalam keadaan vakum ya. Biasanya dia cuma menggunakan elektroda kemudian didekatkan ke wajah atau disembur dengan suatu udara gitu ya. Fungsinya apa? Di situ disinfektan untuk menghilangkan kuman gitu bisa gitu kan. Kemudian di situ ada untuk metabolisme sel gitu kan, dan lain sebagainya pada permukaan kulit maupun di bawah permukaan kulit. Nah, di sini ada istilahnya RONS gitu kan, itu istilah dari reaktif oksigen nitrogen species gitu. Nah, itu kalau misalnya tegangan tinggi kena tegangan tinggi, kemudian ada muncul lucutan listrik, kemudian lucutan listriknya kena udara, maka nanti hal itu akan membuat yang namanya RONS itu, gitu ya. Nah, kemudian ini digunakan teknologi plasma pada pemurnian udara, gitu ya. Pemurnian udara bisa dimanfaatkan untuk
eh, Ini ada 2 kah? ada seperti ini ya. Biasanya digunakan metode barrier DBD gitu ya. DBD apa tadi? Dielectric barrier discharge. Gitu kan. Jadi di situ udara-udara akan terionisasi gitu oleh tegangan tinggi gitu ya. Nah, dan tegangan tinggi tadi akan menghasilkan gas-gas yang reaktif ya. Di dalamnya ada nitrogen, oksigen, dan lain sebagainya. Dan itu nanti berperan dalam membunuh kuman gitu kan, membunuh virus, bakteri, dan lain sebagainya. Dan metode dan ozon juga ya. Bahkan menurut alat yang sudah di komersil gitu ya, dia lebih cepat membunuh kuman gitu ya untuk pemurnian udara gitu ya daripada metode biasa. Oke, nah kemudian digunakan juga pada pemurnian air atau water treatment gitu. Nah di sini apabila plasma mengenai permukaan mengenai air ya, maka akan terbentuk H2O2 atau hidrogen peroksida gitu kan. Kemudian ada OH reaktif, ada oksigen reaktif, ada nitrogen reaktif juga gitu kan, dan spesies lainnya. Apa itu spesies gitu ya? Spesies itu kalau misalnya oksigen itu adalah stabil, maka ada O3 gitu kan, ada O2 plus atau ada O plus dan lain sebagainya yang kemungkinan bisa terjadi gitu. Dan ini adalah memungkinkan bisa berinteraksi karena dia bersifat ini ya, bersifat sangat reaktif terhadap mikroorganisme gitu kan yang ada di dalam air. Bahkan bisa bereaksi juga dengan limbah, airnya bisa sebagai penghilang limbah gitu. Dia menetralkan limbah seperti H2O2 gitu kan. Sebagai ini juga ya penghilang mikroorganisme dan bakteri dan sebagainya. Oke, di sini kita membuat ini ya. Oke, mohon maaf. Kita juga mencoba untuk membuat plasma water treatment gitu ya, yang masih dalam pengerjaan tugas akhir gitu ya. Untuk sementara masih tipe up plasma gitu ya, dan DBD ya, dielectric barrier discharge plasma. Ya, contohnya digambar di bagian kanan, bagian bawah. Itu lagi dikerjakan di ETK. Oke, kemudian untuk selanjutnya juga dipakai pada bidang pertanian dan pangan ya. Dengan gas-gas reaktif yang muncul akibat plasma tadi gitu ya, bisa digunakan untuk membunuh kutu ya atau jamur yang ada pada makanan gitu kan. Baik itu bukan hanya makanan sih, biji, benih dan lain sebagainya. Sisa-sisa pestisida juga bisa digradasi gitu kan. Kemudian ada untuk menghilangkan bakteri gitu ya. Bakteri pada sayur atau buah bisa. Bahkan plasma yang diberikan pada air, maka tingkat serapan nitrogen oleh tumbuhan pada air tersebut akan meningkat. Nah, kalau nitrogennya naik, diserap gitu kan oleh tumbuhan, apa akibatnya? Akibatnya adalah pertumbuhan dari tanaman tersebut lebih cepat gitu ya, dan besar biasanya. Nah, kemudian meningkatkan pembenihan gitu, dan lain sebagainya bisa dibaca sendiri gitu ya. Nah, dan pemanfaatan plasma sudah di bagian itu gitu, applied-nya. Oke. Oke, nah dan ini pada material. Ya. Pada material makin banyak gitu sebenarnya, terutama pada bagian sintetis untuk material tertentu, biasanya untuk material fungsional karena membutuhkan sifat tertentu.
Misal sebagai perlindungan korosi gitu kan, dibuat sebagai coating gitu kan. Kemudian untuk pelapisan lainnya yang mempunyai fungsi tertentu, misal semikonduktor untuk sel surya gitu ya. Kemudian kaca konduktif, misal contohnya itu pada itu atau layar sentuh kita menggunakan teknologi plasma coating bisa untuk itu gitu. Di sini dicontohkan adalah spray plasma gitu ya. Jadi hot plasma ini plasmanya suhunya tinggi di atas 1000 derajat Celcius. Kemudian nanti ada material dalam bentuk serbuk. Nah, kalau material dalam bentuk serbuk tersebut masuk ke dalam plasmanya itu, nanti dia akan meleleh gitu ya, otomatis meleleh langsung terlempar karena ada spray, ada udara bertekanan di situ juga, kemudian langsung terlempar ke permukaan substrat, akhirnya bentuk lapisan. Di sini contohnya adalah lapisan anti korosi nikel aluminium ya. Jadi kalau terlihat ya agak agak ya seperti itu lapisannya ya. Nah, kemudian ada metode lain ya. Metode lain yang dilakukan juga gitu untuk pelapisan, tetapi untuk mendapatkan sifat yang lebih tipis lagi biasanya dan lebih bagus kristalinitasnya gitu ya. Biasanya dalam keadaan vakum ya. Nah, kalau keadaan vakum ini memang agak rumit gitu ya, karena harus memikirkan tingkat pemvakuman, kemurnian bahan dan lain sebagainya. Kalau tadi sebelum-sebelumnya itu adalah dalam keadaan atmosfer ya, tekanan atmosfer. Jadi ada kemungkinan besar dia berinteraksi dengan oksigen sehingga materialnya teroksidasi duluan gitu. Nah, ini adalah yang butuhkan vakum. Yang pertama itu adalah DC magnetron sputtering, gitu. Dia menggunakan tegangan tinggi DC gitu ya. Kita pernah membuatnya di fisika gitu ya tahun 2019 itu bersama penelitiannya Pak Dian untuk membuat lapisan konduktif. Kemudian ada menggunakan RF ya, menggunakan RF radio frekuensi tetapi dalam keadaan vakum ya, menggunakan RF. Kemudian biasanya untuk jenis ini adalah menggunakan bahan yang ingin dilapisan, biasanya bahannya bentuknya padatan ya. Ini yang karena padatan ini disebut PVD ya, physical vapor deposition. Jadi dia keadaan padat itu diuapkan ya, diplasmakan dengan energi tinggi ya. Entah itu diberikan dengan tegangan tinggi DC atau RF. Apakah ada lagi Pak selain itu? Ada gitu ya, ada high impulse magnetron sputtering gitu kan. Ada CVD gitu kan, CVD chemical vapor deposition. Kalau untuk fisik vapor deposition biasanya padatan, kalau chemical vapor deposition biasanya menggunakan cairan ya, cairan. Jadi ada beberapa bahan yang dalam bentuk cairan, entah itu organik atau yang lainnya, polimer misal yang tidak bisa digunakan menggunakan PVD, pakai CVD bisa untuk membentuk lapisan juga, lapisan fungsional. Salah satunya pemanfaatannya misalnya untuk membuat solar cell gitu ya. Solar cell, kemudian semikonduktor, chip dan lain sebagainya bisa menggunakan ini. Walaupun ini adalah kalau misalnya membuat chip ya atau membuat prosesor itu tidak hanya satu metode, ini dia ada istilah litografi pakai laser gitu kan. Ya, pembangkitan plasmanya menggunakan laser gitu, lebih kompleks lagi. Tidak hanya ini dilibatkan ada spin coating dan lain sebagainya, dijadikan satu sistem yang kompleks gitu. Nah, ini kalau misalnya untuk membuat solar cell misal, contohnya seperti ini untuk membentuk suatu lapisan ya. Ini TiO2 perovskite. Nah, ini adalah yang pernah dibuat bersama tim peneliti fisika dulu untuk penelitian Pak Dian terkait kaca konduktif ya. Kita mencoba melapiskan material CO, Zn dan Sn ya. Sn tidak ditampilkan di sini ya. Oke, jadi hasilnya seperti itu ya. Jadi material logam itu bisa nempel gitu ya, bisa menempel, tetapi masih kurang transparan gitu aja gitu ya. Tapi materialnya udah bisa nempel sih.
Nah, secara umum kita mau membangkitkan plasmanya ini ya dengan menggunakan trafo microwave, kemudian kita searahkan dengan dioda bridge, kemudian masuk ke vacuum chamber, dan di situ ada substrat. Substratnya di sini adalah material kaca atau cover glass, biasanya silikat ya atau borosilikat. Kemudian kita mau lapiskan dengan bahan yang ingin kita lapiskan, misal ZN gitu kan, titanium. Kalau titanium agak susah, saya pernah baca ininya dengan metode ini agak susah nempelnya. SN atau SN itu apa? Timah putih ya. Material solder gitu ya. SN itu material solder. Kemudian tembaga dan sebagainya bisa dilapiskan di atas ini dengan metode plasma sputtering gitu ya. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Banyak lagi pemanfaatan dan aplikasi plasma ini di bidang yang lain gitu ya. Oke, terima kasih dan saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Karena sudah selesai pemaparan materinya, akan dibuka sesi tanya jawab. Yang mau nanya bisa pakai fitur raise hand untuk bertanya. Dua. Oke, baik. Untuk Kak Lili yang pertama, bisa langsung Kak. Terima kasih moderator atas waktunya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Liliana Rosa dari Fisika Angkatan 2018. Pak, saya izin bertanya. Ini ada 2 pertanyaan, Pak. Langsung sekaligus atau satu-satu ya, Pak? Satu-satu aja. Baik, Pak. Yang pertanyaan pertama, Pak, itu kan tadi Pak ada jelasin plasma alami dan plasma buatan, Pak. Nah, bedanya plasma alami sama plasma buatan itu apa ya, Pak? Terus untuk yang pembangkit plasma alami itu apa, Pak? Oke, plasma alami, plasma buatan gitu ya. Mekanisme yang terjadi saya bilang sama gitu kan, tetapi satunya terjadi karena alam. Contohnya misal petir ya, petir itu kita tidak direkayasa oleh manusia gitu kan, walaupun manusia bisa membuat rekayasa untuk membuat petir dengan pembuatan pembibitan awan gitu ya. Kemudian matahari gitu ya, matahari kan dia terjadi reaksi nuklir secara alamiah gitu ya, dan manusia tidak ikut campur dalam reaksi nuklir yang ada pada matahari. Begitu pula aurora gitu yang muncul karena adanya partikel bermuatan dari matahari yang masuk ke bumi gitu kan, itu manusia nggak ikut campur. Nah, sedangkan yang dibuat tadi karena manusia memang menyiapkan alat-alatnya gitu ya, karena untuk melakukan atau mendapatkan tujuan tertentu, misal untuk pelapisan ya, atau untuk treatment atau untuk sterilisasi gitu dengan peralatan, misal membuat instrumen atau power supply tegangan tinggi, akhirnya bisa menghasilkan lucutan listrik termasuk plasma juga di situ. Nah, jadi yang membedakan siapa yang menggenerate-nya gitu kan, apakah terjadi secara alami atau memang terjadi disengaja dengan seperti itu tadi gitu ya, dengan tujuan tertentu. Oke, apakah itu bisa menjawab? Iya Pak, terjawab Pak. Pertanyaan satunya? Ini Pak, kan tadi ada yang aplikasi plasma buat water treatment itu Pak. Nah Iya. itu Pak mungkin nggak, ya Pak, itu Ya. mungkin nggak Pak kalau misalnya dipakai buat skala besar gitu, misalnya buat pemurnian air sungai yang terkena limbah gitu Pak? Oke, skala besar di beberapa lab sudah ada gitu ya, tapi bukan lab Indonesia gitu. Lab Indonesia paling
ukurannya liter. Untuk skala industri sudah pernah dibuat oleh BPPT, LIPI apa BPPT? Saya lupa ya kalau nggak BPPT atau LIPI gitu, membuat alat water treatment dengan metode plasma, dan dia kapasitasnya lebih besar untuk industri kemudian itu adalah industri yang melibatkan pewarnaan kain ya. Jadi limbahnya itu kan dalam bentuk cair, kemudian airnya itu nggak bisa sembarangan dibuang. Nah, jadi mau ditreatment dulu untuk menjadi air baku itu baru boleh dibuang ke sungai. Kalau misalnya belum ditreatment dan belum jadi air baku, itu akan melanggar aturan gitu ya. Nah, kalau yang besar untuk sungai gitu ya, saya belum tahu gitu standar besarnya apakah berapa kubik per menit misal. Nah, memungkinkan dibuat gitu kan. Ya, semakin besar volume air yang harus ditreatment, maka dayanya juga semakin besar. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya apakah sudah ada BPPT atau LIPI, saya sudah pernah membuat dan sudah diaplikasikan di Jawa, tapi ya itu sudah. Kemudian di beberapa mungkin dilihat di YouTube, saya juga tahunya di informasinya dari jurnal dan YouTube sudah dibuat. Tapi kebanyakan kalau di level lab gitu kan dibuat yang sesuai dengan ukuran lab karena untuk penelitian. Ya, seperti itu jawaban saya. Bisa aja gitu ya sebenarnya. Ya. Baik, ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya bisa langsung disampaikan oleh Syifa. Iya Pak, izin bertanya. Saya ingin bertanya di bagian pengaplikasiannya dalam bidang medis Pak. Itu properti atau maupun fungsi plasma apa gitu Pak yang digunakan dalam bidang medis ini Pak? Terima kasih. Oke. Oh ya, terima kasih. Pada bidang medis saya baru baca terkait jurnalnya ya. Dia yang diaktifkan itu adalah gas biasa gitu ya. Kalau misalnya alat yang sudah ada juga dia udara biasa yang ada di sekitar kita gitu. Dan udara tersebut kalau misal terplasmakan kan muncul beberapa spesies, kayak contohnya ya ada tadi H2O2 kalau misalnya kena air gitu kan, kalau misalnya kena uap air maksudnya. Kemudian ada ozon, O3, ada oksigen reaktif, mungkin ada O2 plus atau O2 minus, kita nggak tahu karena kompleks bisa yang terjadi pada plasma itu. Kemudian ada nitrogen juga ya, unsur nitrogen reaktif, ada mungkin NO plus, ada terbentuk NH juga gitu kan, dan itu akan menimbulkan efek. Contoh kalau misal pada permukaan kulit ada ini ya, ada kuman gitu ya, dia cepat bereaksi dengan ini, dengan gas reaktif tersebut. Gas reaktif tersebut akan membunuh kuman tersebut ya, karena dia bersifat oksidator kuat, biasanya seperti ozon. Permukaan sel dari bakteri misal seperti itu akan bereaksi gitu kan, biasanya pecah dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Apakah semua gas itu bisa bermanfaat? Menurut saya tidak bisa bilang seperti itu. Apa semua gas bisa bermanfaat ya? Karena pada kenyataannya untuk ozon sendiri ya, ozon itu kalau kita hirup itu akan menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan gitu ya. Jadi kalau dosisnya besar itu berbahaya juga bagi manusia, bukan dosisnya. Kalau jumlahnya besar ya, jumlahnya besar masuk ke dalam alat pernapasan kita gitu kan, membuat iritasi karena akan teroksidasi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya rendah saja jumlahnya nggak masalah. Tuh. Jadi untuk permukaan untuk bidang medis ya memang perlu ini treatment khusus dan penelitian lebih gitu. Nah, tapi kalau misal itu tadi yang berhubungan dengan kulit ya, berhubungan dengan manusia, mohon maaf ya. Jadi kalau ada beberapa
misal kalau kulit tangan kena ozon ya dalam jumlah yang skala kecil nggak masalah gitu ya. Nah, tapi kalau kena saluran pernapasan, kalau dalam jumlah yang besar itu akan bermasalah, akan iritasi. Ya. Selama ini memang bisa digunakan untuk sanitizer atau sterilisasi pada permukaan kulit manusia, tapi untuk jenis plasma yang diaktifkan, plasma yang digunakan tipe pembangkitnya adalah tipe DBD ya, yang diaktifkan adalah tipe corona discharge-nya gitu, atau dengan metode biasanya di electric barrier plasma. Ya. Karena tidak mungkin digunakan tipe hot plasma ya. Tipe hot plasma akan temperaturnya tinggi, bisa membakar permukaan kulit atau membuat iritasi. Ya. Oke, seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan oleh Ibu Ova. Oke, terima kasih Mbak Rika. Dan terima kasih juga Pak Fadli, pemaparan yang sangat menarik sekali. Jadi dari sini kita sama-sama tahu nih, belajar bareng, oh ternyata plasma itu macam-macam jenisnya, bisa dibangkitkan dengan cara yang macam-macam, lalu ternyata aplikasinya sangat luas sekali ya, gitu. Oke. Nah, mungkin di sini bukan pertanyaan Pak Fadli, tapi nanti lebih ke request ya, barangkali Iya. Pak Fadli bisa ya menanggapi itu. Nah, sebelum ke sana, saya mau sharing sedikit. Dulu tuh saya di tahun 2018 itu pernah juga pakai plasma sintering. Jadi cuma tinggal pakai sih sebenarnya. Itu alatnya ada di Batan. Nah, waktu itu memang pekerjaan saya itu kan membuat keramik padat. Jadi cari-cari alat ya, selain pakai furnace itu kita bisa pakai sintering, pakai apa lagi. Nah, ternyata di Batan itu ada itu plasma sintering. Nah, kalau pakai furnace biasa kita itu bisa sampai berjam-jam gitu ya untuk memadatkan si keramik itu. Nah, ternyata di sana bisa sampai cuma 4 menit gitu aja. Cuma di sana itu kelemahannya nggak bisa tahu temperaturnya itu berapa, tapi rasanya memang mestinya ya lebih dari 1000 sih. Soalnya kan kalau biasanya sendiri untuk madetin keramik zirkon itu kalau pakai furnace ya butuh temperatur di atas 1000 dan itu waktunya cukup panjang. Tapi kalau pakai itu bisa singkat aja, cuma 4 menit. Cuma kelemahannya itu tadi, temperaturnya nggak tahu. Nah, mungkin ini Pak requestnya, barangkali Pak Fadli nanti bersama tim mahasiswa-mahasiswa bimbingannya ya, bisa nih membuatkan kita apa namanya, semacam itu fungsinya, aplikasinya itu untuk sintering. Karena kan kita tahu ya, kita punya furnace di lab itu kadang ini ya, rusak-rusak kan gitu. Aduh, Ya. sayang ya. Nah, ini Pak Fadli sudah keren banget nih, sudah beberapa kali punya penelitian yang banyak terkait plasma. Nah, aplikasinya mungkin bisa kami manfaatkan juga untuk sintering. Itu sih Pak request. Oke, terima kasih Bu Ova. Jadi semoga nanti ini jadi awalan kita untuk kerjasama dan membuat suatu alat nantinya bisa berguna buat penelitian. Ya, nanti coba kita ini ya pelajari dulu mekanismenya untuk sintering seperti apa. Apakah memang harus vakum kah atau tidak gitu kan? Apakah butuh gas inert apa tidak gitu kan? Nah, kemudian juga berapa daya yang dibutuhkan. Kira-kira memang biasanya hubungannya kalau untuk plasma, hot plasma gitu ya, paling mudah kita aja pakai aja las TIG ya, TIG gitu ya, las biasanya digunakan untuk plasma cutting atau las plasma itu sudah dapat suhu di atas 1500 gitu ya. Tapi biasanya pakai gas gitu. Pakai gas argon dan lain sebagainya. Itu tapi masalahnya kan itu ujungnya kecil. Jadi untuk spot dapatlah segitu. Tapi kalau misalnya untuk merata itu tantangan gitu ya untuk supaya bisa merata ke semua bahan. Nah, biasanya juga plasma furnace yang bisa digunakan untuk melelehkan keramik pun juga itu spotnya kecil gitu kan. Tapi dalam keadaan vakum, dia keadaan inert, jadi mudah melelehkan keramik sekalipun. Oke, nanti ini menarik, jadi suatu tantangan. Nanti kita cobalah. Oke, Mbak. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi?
Ya, untuk Rofik dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, selamat Nama sore. saya Waalaikumsalam Muhammad Rafiq warahmatullahi wabarakatuh. dari Fisika Angkatan 2020. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan ada beberapa penampakan plasma itu menampilkan warna-warna yang berbeda. Iya. Itu saya ingin bertanya, yang menyebabkan plasma itu menampilkan warna itu apa ya, Pak? Ya. Wah, ini seharusnya dosen teori ini pintar menjelaskan masalah ini ya. Oke. Nanti mohon mungkin bisa Mbak Ova atau Pak Dian bisa memberikan klarifikasi kalau misalnya saya keliru ya. Jadi emisi warna ya, warna yang diemisikan atau dipancarkan gitu ya, warnanya berbeda-beda, itu sebenarnya ada penjelasannya di fisika modern, ya fisika modern seingat saya ya. Jadi ada hubungannya dengan struktur elektron gitu ya, struktur elektron. Jadi pada saat terplasmakan dia elektronnya yang energinya energi yang seperti apa gitu kan. Karena energi dari elektron itu spesifik atau terkuantisasi gitu kan. Nah, setiap energi yang dia naik gitu ke energi lebih tinggi, kemudian dia turun lagi ke keadaan dia semula atau ground state, dia akan mengemisikan foton atau cahaya. Nah, besar energi yang dipancarkan karena elektron yang balik tadi ke posisi asalnya itu ditentukan dari cahayanya itu tadi warnanya apa atau panjang gelombangnya ditentukan oleh besar energinya gitu ya. Nah, dan ini untuk gas inert ya seperti ini ya. Mana tadi gambarnya? Oh iya. Nah, seperti ini kalau pada gas inert gitu ya, pada helium, neon, argon, krypton dan xenon karena struktur elektroniknya berbeda, kemudian otomatis tingkatan energi elektronnya berbeda gitu kan, konfigurasi elektronnya berbeda, energinya pasti berbeda. Jadi pada saat dia tereksitasi, kemudian balik lagi ke ground state atau keadaan awalnya, ya waktu dia tereksitasi itu butuh energi ya, energinya bisa energi elektromagnetik atau di strum kasarannya kayak gitu kan. Kemudian dia pasti akan balik lagi secara spontan dan waktu dia balik lagi ke keadaan awal dia akan mengemisikan atau energinya akan dilepas dalam bentuk cahaya dan cahayanya itu spesifik warnanya gitu ya, seperti itu. Nah, nitrogen beda nanti gitu kan. Ya. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf kalau misalnya ada yang keliru silakan dikoreksi. Itu menyebabkan warnanya berbeda. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Gimana teman-teman? Ada yang masih ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada gitu ya. Jadi ini ada kesempatan yang baik gitu saya menawarkan bagi yang berminat gitu kan untuk pemanfaatan plasma ini baik itu untuk material ya untuk sintesis material atau material processing gitu kan. Kemudian untuk aplikasi langsung pada medis misal atau pada treatment air maupun yang untuk sementara ini treatment air gitu ya dan rencananya sih untuk agriculture gitu ya melihat aplikasinya sejauh mana plasma tersebut. Kalau berminat kita silahkan menghubungi saya itu seperti itu. Oke, silakan Mbak Moderator. Oke, baik. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi.
Sebelum menutup acara seni lokal pada sore hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan yang saya dapat melalui materi teknologi plasma dan aplikasinya. Kesimpulannya itu, plasma merupakan gas yang terionisasi dari bentuk benda yang bersifat gas yang terionisasi oleh panas. Plasma ini termasuk dalam fase benda. Fase benda yang kita tahu, yang pertama ada solid atau padat, yang kedua ada liquid atau cair, yang ketiga ada gas, lalu yang keempat ada plasma. Lalu selanjutnya klasifikasi plasma berdasarkan rapat muatan. Plasma dibangkitkan dengan beberapa cara. Yang pertama menggunakan gelombang microwave, lalu selanjutnya menggunakan gelombang radiofrekuensi, lalu selanjutnya menggunakan laser, dan yang terakhir menggunakan tegangan tinggi AC dan DC. Lalu selanjutnya ada beberapa aplikasi dari teknologi plasma. Yang pertama ada di bidang kesehatan, yang kedua ada di bidang pangan, yang ketiga ada di bidang water treatment, yang keempat ada di pemurnian udara, dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya adalah dokumentasi. Bisa menyalakan kameranya ya, teman-teman. Ini supaya nggak share lagi gimana ya? Gimana Pak? Bisa Oh ya, ini stop share. Dimohon teman-teman yang bisa menyalakan kamera, dinyalakan dulu ya, kita dokumentasi sebentar. Ada lagi yang mau nyalain kameranya? Oke. Yang lain masih dikit nih yang nyalain kameranya. Ada lagi yang mau nyalain kameranya? Udah mungkin yang lain terkendala jaringan ya. Jadi saya dokumentasi. Saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Senyum. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Fadli yang telah menyampaikan materi yang menarik pada sore hari ini. Karena materi sudah selesai, maka berakhirlah sudah acara seni lokal pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli. Oke, sama-sama Bu. Terima kasih semuanya.